Sukacita itu harus diwujud nyatakan, dikonkretkan dalam tindakan-tindakan nyata, perbuatan-perbuatan nyata yang membawa sukacita bagi semua orang. Apa yang harus kami lakukan? Itu pertanyaan orang banyak kepada Yohanes, dan mungkin ini juga pertanyaan kita, umat Paroki Katedral, umat Kota Timika. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Sudah 2 minggu umat melewati masa Advent warna ungu. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga Advent, disebut juga Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, seperti bunyi Alkitab yang kita dengar pada pagi hari ini. Bacaan pertama, Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Jangan takut, hai Sion, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Bacaan pertama. Nada yang kurang lebih sama diserukan Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat Filipi. Santo Paulus bilang apa? Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, untuk mengungkapkan rasa sukacita di hari Minggu Gaudete ini, lilin Advent ketiga, lilin warna pink, akan kita pasang tanda sukacita. Pertanyaan: cukupkah rasa sukacita itu? Dan pastor mau jawab, tidak cukup. Rasa saja tidak cukup. Sukacita itu harus diwujud nyatakan, dikonkretkan dalam tindakan-tindakan nyata, perbuatan-perbuatan nyata yang membawa sukacita bagi semua orang. Saudara, bacaan Injil hari ini, Minggu Gaudete, menghadirkan 3 kelompok orang. Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang harus kami lakukan sehingga sukacita itu menjadi milik bersama, milik semua orang? Apa yang harus kami lakukan? Dengar kelompok pertama.
itulah kerumunan orang banyak, massa rakyat. Apa yang harus kami lakukan? Dan dengar jawaban Yohanes. Barang siapa punya 2 helai baju, barang siapa punya makanan, bagikan itu kepada mereka yang tidak punya. Lukas 3:11. Dengan kata lain, Yohanes mau bilang, bersolidarlah dengan orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Kelompok kedua, pegawai kantor pajak. Bahasa kita saat ini, bahasa Injil tadi bilang pemungut bea cukai. Apa yang harus kami lakukan, Yohanes? Dan Yohanes menjawab, kamu saat bertugas jangan tagih lebih dari yang ditentukan. Lukas 3:13. Dengan kata lain, Yohanes bilang, jangan pungli, jangan mengadakan pungutan-pungutan liar, jangan korupsi. Kelompok 3 itu tentara Romawi, serdadu-serdadu Romawi. Mereka juga tanya, Yohanes, kami tentara-tentara ini harus bikin apa? Dan dengar jawaban Yohanes, jangan merampas, cukupkan diri dengan gajimu. Lukas 3:14. Dengan kata lain, Yohanes bilang kepada tentara-tentara itu, jangan ambil milik rakyat atas nama apapun. Saudara, itu semua cerita yang kita dengar dalam Injil tentang mereka. Pastor mau bertanya, bagaimana dengan cerita kita di Timika? Saya punya satu cerita. Sabtu kemarin, saya terima satu WA dari seorang saudara yang beragama Islam. Ditulis begini, sesudah pilkada, hati nurani sudah selesai berbicara. Sekarang, tinggalkan permusuhan di antara kalian. Semoga Natal kalian membawa kedamaian. Membaca WA dari orang Islam ini, saya terdiam sejenak. Dan saya berpikir, benar juga. Memang betul. Setelah pilkada muncul rupa-rupa narasi yang tidak elok. Termasuk warga umat paroki katedral. Saya mengikuti 5-6 grup dan saya lihat siapa tulis apa. Kembali ke WA orang Islam tadi, masalah permusuhan dan kedamaian. Pastor berefleksi banyak, bermenung banyak, dan pastor menyimpulkan ujaran-ujaran kebencian itu masalah moral yang menabrak kedamaian.
narasi-narasi intimidasi mental itu masalah moral yang menciptakan permusuhan di antara kita. Narasi-narasi rasis itu masalah moral yang menghadirkan keresahan karena ada sebagian orang yang menyebut kata-kata rasis untuk saudaranya, segereja, separoki, sekota, sekabupaten. Dulu tidak menyebut, kenapa tiba-tiba pilkada ini ungkapan-ungkapan ini muncul? Dan pastor berkesimpulan masalah moral itu wilayah agama. Apapun agama, Katolik, Protestan, Islam. Kalau kita ikuti 3 paslon itu, yang pertama 22 Katolik, yang kedua 1 Protestan, 1 Islam, yang ketiga 22 Protestan. Pagi ini saya dari gereja Katolik ingin menyapa. Saya tidak mau menyapa polisi yang punya wewenang untuk mengusut tindak-tindak pidana berkaitan dengan pilkada. Saya tidak mau menyapa kejaksaan, mereka yang tergabung di dalam apa yang disebut Gakumdu. Nantilah. Tapi saya merasa berkewajiban untuk menyapa semua pimpinan gereja Katolik di kabupaten ini. Menyapa semua pimpinan gereja Kristen Protestan di kabupaten ini. Menyapa semua pimpinan komunitas-komunitas Muslim di kabupaten ini. Sapaan apa? Para pastor, para pendeta, para kiai dan ustadz, orang-orang yang mengucapkan kata rasis itu umatmu, umat Katolik, umat Protestan, umat Muslim, itu warga jamaahmu. Maka para pastor paroki, para pendeta gereja-gereja denominasi apapun, para kiai dan ustadz, suarakan dari gerejamu, dari kapela-kapelamu, gaungkan dari masjid-masjid dan musola-musola. Suarakan apa? Gaungkan apa? Nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sehingga jemaatmu, apakah jemaatmu itu salah satu dari 3 paslon itu? Apakah jemaat itu para pendukung 3 paslon itu? Apakah jemaat itu anggota Bawaslu? Apakah jemaat itu anggota KPU? Apakah jemaatmu para penyelenggara pilkada di lapangan, di kampung-kampung? Kalau itu jemaatmu, kok bicara? Bicara apa? Katakan kepada mereka, suarakan dari mimbar-mimbar gereja, suarakan dari mimbar-mimbar masjid dan musola, agar jemaatmu berpikir dan berlaku yang benar, bukan mengarang-arang. Agar jemaatmu berkata dan bertindak yang jujur, bukan belok-belok. Agar jemaatmu berperilaku yang adil. Sebelum polisi turun tangan,
sebelum Bawaslu turun tangan, sebelum pihak yang berwajib turun tangan, para pemimpin agama, apapun agamamu, harus lebih dahulu menyiapkan umatnya, karena suara-suara, narasi-narasi kebencian dan permusuhan itu datang dari pribadi-pribadi, dan pribadi-pribadi itu adalah dari gereja A, gereja B, gereja C, dari masjid A, masjid B, masjid C. Dan kalau semua ini mereka boleh mendengar suara gembalanya, mereka mendengar suara pendeta, suara pastor, suara ustadz atau kiai, kita berharap kedamaian akan menghalau permusuhan di kabupaten ini, khususnya pasca pilkada ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.